Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sehingga nikmat dan curah rahmat kita dapat hadir bersama di Masjid Al-Kautsar untuk bersilaturahmi, paguyuban, berwibajai di lingkungan Jakarta Selatan dengan takmir Masjid Al-Kautsar. Mudah-mudahan agar kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga untuk keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, dan juga kita semua yang hadir. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan berkah sholawat sehingga kita mendapatkan syafaat nanti dari baginda Muhammad di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama kami masjid sebelumnya mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, saudara hadirin, para pengunjung bajai untuk bersilaturahmi bulanan, ya, silaturahmi rutin 1 bulan sekali pada minggu yang ketiga. Pada hari ini semestinya minggu yang lalu tanggal 15 September karena diundur disebabkan ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan pada tempat ini baru bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan agar kita mendapatkan sekali lagi curah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mohon doanya mudah-mudahan Masjid Al-Kautsar mendapatkan lebih makmur, ya, dari yang sekarang ini, dan juga jamaahnya ikut makmur, dan juga kita berdoa mudah-mudahan para pengurus bidang kesehatan, bidang kesehatan untuk melaksanakan program-program yang akan dilaksanakan yang akan datang, dan mudah-mudahan para pendiri masjid memberikan sumbangsinya amal dari Masjid Al-Kautsar dan kita tetap mendapatkan balasan pahala yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, sudah hadir dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita sama-sama hormati, Bapak Haji Saleh Wibowo selaku Kapil Al-Kautsar nanti akan memberikan pesan dan kesan yang beliau sampaikan untuk kita semuanya dalam rangka untuk kemajuan yang mensejahterakan baik bapak-bapak sebagai pengemudi bajai, juga keluarga dan kita semuanya tentunya. Besar harapan kami, ya, mudah-mudahan bapak selalu sehat bersama anak-anak, keluarga di rumah, dan mudah-mudahan tidak ada satu pengurangan yang berarti sehingga Allah mendatangkan segala urusannya, Allah berikan kesuksesan dalam usahanya, ya mudah-mudahan kita semua khususnya ibadah ini ya kedepannya akan lebih baik lagi dan lebih maju. Amin ya rabbal alamin. Begitu segala niat yang kita sama-sama harapkan mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi wa ala sholih wa ala hawli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa baitihi. Syukur lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, berilah selanjutnya kita dengarkan sambutan tausiah dan pesan dari Bapak Haji Saleh Wibowo selaku Ketua KPM Masjid Al-Kautsar.
selaku pembina dari PPP Jakarta Selatan. Kepada yang terhormat Bapak Haji Saifuddin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan merendahkan hati kita, ya, memanjatkan syukur yang telah memberikan, Allah telah memberikan iman, Islam dan kesehatan kepada kita semua, dan semangat untuk hadir di majelis yang mulia ini, bagi majelis paguyuban Community Baca di Masjid Al-Kautsar. Ini adalah suatu nikmat yang luar biasa, ya. Artinya kita di tengah-tengah kesibukan kita meluangkan waktu untuk hadir, terutama bersilaturahmi. Insya Allah itu adalah membuka rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga melaksanakan sholat asar berjamaah. Semoga ini membuka jalan rezeki kita, menjadi membuka jalan kemudahan untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Dan juga spesial harus diucapkan terima kasih juga nih teman-teman di tengah kesibukan menarik budget itu, ya. Peluang untuk mendapatkan penumpang kita tinggalkan sejenak. Nah, itu dia. Nah, teman-teman semua, di bulan yang baik ini, mari kita di bulan yang baik ini, maksud saya di bulan Rabiul Awal, mari kita mencari atau mempelajari kisah Rasulullah yang relevan untuk kita. Saya lihat dua, ya. Pertama tentang ketekunan Nabi kita, ya kan? Kita semua sudah pernah mendengar ya cerita Nabi yang suka dihina oleh nenek tua yang buta, ya, ketika pernah ya ketika disuapin begitu, ya kan? Disuapin, sudah disuapin kok masih ngecek-ngecek gitu ya. Muhammad itu apa, itu pembohong, penyihir dan sebagainya gitu. Kalau kita gimana? Besok nggak usah ini, kalau perlu besok diceceli gitu, kalau sama ya. Nah, ini kan alhamdulillah Nabi kita dengan penuh ketekunan, ya, menyuapi dan sebagainya, apapun kata orang perempuan tadi, ya kan? Juga ketika di Taif kita, ya, Nabi kita dihujat, dibully lah ya istilahnya, tetapi tetap mendoakan. Nah, ini yang hebatnya yang perlu kita tiru. Moga-moga keturunannya orang-orang Taif itu nantinya ada yang menjadi ulama. Ternyata kan terus juga kan ada Ibnu Abbas itu yang dari Taif akhirnya jadi sahabat Nabi. Itu adalah ketekunan dan Allah tidak menyanyiakan amal baik kita semua. Nah, ini kita harus yakinkan juga. Kalau belum selesai saat ini atau belum ke ini saat ini, insya Allah akan ada harinya Allah memberikan balasannya. Amin. Allahumma amin. Nah, yang kedua adalah, ya cepat aja juga, adalah ketika Nabi hijrah. Nah, inilah momen kita hijrah begitu. Apa salah satu kuncinya adalah mempersaudarakan, ya kan? Kalau Nabi hijrah itu ada pribumi, ada non-pri kan begitu. Yang asli, penduduk asli, tidak asli. Bapak ini bukan penduduk asli kan gitu. Maka dari Jawa Tengah ke sini, saya pun juga begini. Tetapi bukan itu yang saya lihat, adalah Nabi mempersaudarakan, ya, kaum muhajirin, ya, pendatang dengan kaum Ansor. Jadi menjadi suatu yang bersaudara. Nah, dalam hal ini bukan masalah kaum hijrah dan kaum asli, tetapi bagi kita sendiri nih, teman-teman pengemudi bajai, ya, mestinya kita harus bersaudara dalam hal cobaan. Karena begini, secara teori manajemen ya Pak Anang nih tahu nih, Pak Anang ini pintar nih, ya, teori manajemen jadi guru nih kan ITC. Kalau kita lihat Nyon Sewu, ya, banyak
Ada bisnis yang berkembang, ada bisnis yang tidak berkembang. Yang berkembang itu misalnya kuliner, betul ya? Ada di mana-mana kuliner, pokoknya orang cari makanan itu namanya dalam posisi yang sedang berkembang, ya kan? Betul nggak? Ya, kuliner apa lagi kira-kira? Selain kuliner gitu. Sembako, ya semua orang beli sembako, ya kan gitu ya. Kuliner, sembako, kita lihat aja di mana itu namanya Bulungan sampai dengan sini ini kalau malam harus, ya kan? Ini mana nih Panglima Polim gitu ya, lurus, Emblok gitu ya, Bulungan, terus pokoknya banyak lah Melawai gitu ya kan. Nah dari sisi bajai begitu kalau saya lihat itu pada posisi yang sebaliknya, betul ya? Nah, tidak berkembang tapi berhenti aja juga tidak, gitu. Tetapi berkurang, betul ya? Dan tadinya langganan kita, tetapi kita apa namanya sekarang jadi langganannya online, gitu. Nah, ini mari kita sikapi rasa persaudaraan ini yang akan menimbulkan kekuatan kita, betul? Kalau kita berkurang tetapi hebat, itu bagus, gitu. Ya, contoh, siapa dulu yang suka naik KRL? Nggak mau naik KRL, betul? Kita, karena naiknya di atas, betul? Siapa yang dulu suka naik Sinar Jaya dulu, kira-kira 10-15 tahun? Hah? Semua masih pulang pakai bis. Dulu. Iya, dulu. Sinar Jaya. Iya. Pakai, sukanya pakai dapat ekstra tabrakan. Snack. Apa itu? Apa ada snacknya. Enggak, Sinar Jaya maksudnya pakai, kan sering tabrakan dulu. Dulu artinya dulu. Dulu kalau itu kan Sinar Jaya, tapi sekarang, nah itu dia maksud saya ada perubahan. Kalau image yang ada itu Sinar Jaya dulu kan yang itu di Bekasi dan di mana gitu ya banyak agak kecelakaan. Tapi Lur Agung ya, Lur Agung nah itu. Nah, Dedi Jaya dan sebagainya. Nah sekarang kan alhamdulillah aku yang lihat Sinar Jaya. Sekarang kan bagus ya. Nah, itu dia. Adanya perubahan ini meskipun sesuatu di apa namanya citranya dijelekan oleh Lur Agung atau Dedi Jaya, tetapi karena semangat itu tadi tetap Sinar Jaya gede, betul ya? Nah, hal yang sama terjadi juga dengan kereta api itu. Kereta api dulu kalau datang telat atau enggak? Lebih. Kalau nggak telat bukan kereta api kan gitu. Tetapi sekarang apa? Kalaupun telat cuma 5 menit kok gitu. 10 menit. Di mana itu udah bagus. Karena apa? Kita bersemangat bersaudara perusahaan kereta api tadi untuk melakukan perbaikan bersama. Nah, itulah yang saya maksudkan ada persaudaraan di sini untuk melakukan hal yang baik. Betul ya? Teman-teman juga nggak usah ini Pak, nggak usah pesimis dulu. Ini nanti persaudaraannya seperti apa? Cek lingko, tahu ya cek lingko? Itu berkembang nggak kira-kira Pak? Penumpangnya banyak nggak cek lingko Mas Anang? Banyak ya. Nah itu juga ada sesuatu yang baru yang kita lakukan, ya kan? Tadinya kan itu nggak hampir mati ya Pak ya. Ya, Blok M Plaza wis gampangan nih. Dulu gimana? Sekarang gimana sekarang? Ramenya minta ampun ya. Orang di Tamrin Sudirman makan siangnya di situ ya. Kantoran dulu kan nggak mungkin. Nah, maksud saya begini teman-teman. Mari kita melakukan persaudaraan dalam semangat perubahan. Nah, persaudaraan dalam semangat perubahan karena market kita ini kecil.
Ya kan, market itu ukuran pasar kita tuh mengecil. Nah ini kita tahan dulu, seperti halnya tadi Jaklingko, kemudian apa tadi Sinar Jaya, kemudian kereta api gitu. Ya kereta api sekarang semua pengennya naik kereta api, betul? Meskipun harganya mahal loh kereta api itu, relatif ya. Dengan bis juga itu ya. Bis jauh lebih murah ya, dapat snack, dapat apa gitu, dapat ekstra sedikit aja. Tadi udah apa membela apa Sinarja dapat snack ekstranya begitu. Nah bayangkan kalau kita ini yuk hal yang kecil tadi kita rubah, sebetulnya rezeki Allah itu banyak. Tinggal kita mau apa enggak menggapai rezeki itu, betul? Karena dari sisi transportasi itu marketnya itu atau pasarnya itu berkembang atau stagnan. Stagnan itu tetap transportasi. Ayo Mas Anang, Pak Masom, transportasi sendiri, transportasi umum berkembang atau berkembang. Nah, berkembang. Nah, ini yang kita coba lihat. Rezeki itu datangnya bukan dari Gojek, betul? Tapi dari Allah dan dari kita sendiri. Nah maksudku begini Pak, saya juga kadang-kadang, tapi bukan, kita lihat yang optimis dulu. Saya sangat optimis Bapak ini, yang selalu saya sampaikan adalah pejuang jihad yang senyata-nyatanya. Artinya apa? Bapak yang mencari nafkah buat keluarga. Banyak nggak yang bapak-bapaknya nyari nafkahnya biasa-biasa aja, yang justru andalannya yang ibu-ibu yang pergi ke luar negeri? Banyak nggak? Banyak. Taiwan, Malaysia, Arab dan sebagainya. Nah, ini bapak-bapak ini pejuang tangguh gitu ya, laku itu pejuang tangguh, pejantan tangguh. Laki-laki. Ini yang harus kita manfaatkan, Pak. Betul ya? Betul. Kita manfaatkan rahmat Allah ini menanti bapak-bapak semua. Supaya kita semangat, Pak. Nah, semangatnya bagaimana kita coba? Sebetulnya market kita itu banyak, ya. Artinya saya 5 menit lagi lah ya. Mas Anang ini nanti harus mau memberikan training, masukan. Ini apa? Pak Maksum, ini harus mau nih. Karena yang Pak Maksum itu kan CS terus kan, selalu ini kan CS gembira. Bulan depan saya melihat, bukan saya yang menyambut, ini adalah Pak siapa ini namanya, Pak Anang sama Pak Maksum. Apa yang kita bisa lihat? Inilah persaudaraan kita yang saya maksud tadi. Nabi mempersaudarakan kaum Ansar dan ini, ya kan? Kita mempersaudarakan kaum yang apa namanya kritikus, kreatif dengan teman-teman yang kurang kreatif, betul ya Pak ya? Nah, ini yang kita lihat. Coba kita lihat, saya tuh miris gitu kalau aku melihat apa bapak-bapak ini, misalnya di depan siapa tuh namanya? Bukan. Golden Rule itu apa sekarang? Lotte mat gitu, ngantri gitu ya. Kemudian di depan Rumah Sakit Setia Mitra ngantri gitu. Nah, kita coba supaya bagaimana Mas Anang itu antrian ini bisa dipercepat. Ya, nah salah satunya saya janjinya malah kata-kata saya tidak tidak tepat ya. Kartu nama ini insya Allah moga-moga dalam 2 minggu ini sudah bisa kita sebarkan nantinya. Moga-moga besok saya ini ya. Salah satunya bagaimana Mas Maksum ini yang tiap hari ketemu aku ya, sama Mas Anang. Ya Mas Anang ya, besok ada materi apa supaya kita bisa mempercepat. Nah maksud saya itu bagaimana di Blok M Plaza itu orang-orang yang banyak itu mau naik bajai ya Pak ya. Nah tinggal kita saja sebetulnya bagaimana kita mencari kreativitas itu.
Karena tidak ada kata yang sekarang ini mengecil pasarnya, tapi transportasi itu membesar, apalagi sebentar lagi musim hujan, ya kan? Nah, ini dia, ya kita lihat. Nah itu tadi coba kita lihat pelajaran kita dari hijrah ini. Jangan sampai kita nanti ngapain paguyuban di sini sebulan sekali nggak ada hasilnya. Jangan, ya kan? Ngapain ini kita? Nah ini setan-setan ini datang pinter, ya. Ngapain kita tepat waktu sholat gitu. Jangan. Kalau bisa bayangkan ini orang 20 katakanlah 25, alhamdulillah. Di belakangnya berapa orang Pak? Katakanlah istrinya 1, anaknya 2. Anaknya 1 aja. Ya, 2. Berarti 2 plus 1 plus 1, 4 ya. Berarti 20 dikalikan 4. Yang berdoa berapa? 100. Nah ini yang ayo kita bersaudara sama, kita kembangkan. Mulai bulan depan ini kita akan ada training terus, doakan ya. Nah ini yang kita harus sampaikan. Doanya ibu itu, istri kita itu insya Allah manjur gitu. Dengan keikhlasan mendoakan bapak-bapak yang bapak-bapak yang berjuang. Ini bapak-bapak ini punya kontrakan semua atau ada yang gitu dibaca Pak? Kontrakan semua. Alhamdulillah. Saya kalau hari pagi itu pasangan kadang-kadang sedih. Ketawa, iya betul ya. Ada yang parkir di situ, parkir di sana, betul ya? Sama? Iya kan? Nah ini kita alhamdulillah. Ya. Bisa kontrak ya Pak? Bisa kontrak. Bisa tidur selonjor. Coba tidur begini lama-lama boyoknya pegel. Nah ini yuk kita rahmat Allah itu banyak. Dan jangan sekali-sekali kita bicara baca itu mengerut. Seharusnya ini banyak. Gitu. Nah 1, 2, 3 Pak Mas Kuri ini, ya toh? Ayo posting yang bagus. Jangan keliling-keliling belum dapat tarikan gitu. Jangan kita lihat keliling-keliling mencari tarikan kan gitu. Coba kita lihat. Ya. Nah kita lihat juga di sini. Ini aku juga ngajak teman saya nih Pak Omar, di situ ada Mas Yadi gitu. Kita kreatif Pak Mas Guri, ini tugas dari guru ini Pak Anak. Pak siapa nama Mas Anak, sebentar aku lihat ya ini 3 dulu. Coba bikin sesuatu terobosan apa? Ya Pak Maksum sudah banyak terobosan, kalau tidak bisa ngomong sama Pak Omar, kita bikinkan tulisan-tulisan ini seperti apa. Jadi ini panduan-panduan untuk memperbesar servis kita. Betul. Soalnya servis kita kan tidak hanya tidak hanya baca dok gitu, tetapi juga bisa seperti yang kita kemarin itu ngantarkan kos-kosan, ngantarkan mantenan, ngantarkan makanan, ngantarkan anak dari pelanggan dan sebagainya. Sepanjang tadi kita memberi sesuatu yang hebat, kita dermawan tadi seperti Sinar Jaya memberikan makanan gitu, ya kan? Seperti Masjid Al-Kausar bagi kami kan kita kan biasa-biasa aja, tapi Pak Waskur itu selalu memborkan gitu ya kan? Oh Masjid Al-Kausar ini padahal ya biasa-biasa. Artinya apa? Kalau kita memberikan sesuatu yang ikhlas dan ngena di hati itu pasti insya Allah akan dikenang dan akan ditelepon, di order, betul nggak? Ya kan? Apalagi nanti sudah saya senang sudah beberapa yang pakai ini dengan punya kebanggaan, kita harus bangga banyak seragam. Nanti lama-lama orang kalau ada yang seragam di Peteke atau di Golden Truly Lotte itu melihat biru-biru, oh ya seragam semakin bagus gitu. Itu aja Pak, udah cukup lama, moga-moga Mas Anang aku minta bantuannya, Mas Maksum ini sahabatku kalau berdoa itu kenceng gitu ya. Nah gitu. Nah kembali lagi itu ikhtiar kita, tapi apa doa kita? Nah kalau aku boleh
Ini ada Ustadz Komar yang harusnya yang ngomong nanti Ustadz Komar. Tapi kalau kita boleh tadi, kita di sini ada 25 katakanlah, ya. Ada keluarga kita 4, berarti 100 berdoa. Yuk kita coba Bu, kita zikir tiap pagi, tiap subuh, kita zikir apapun. Misalnya salawat ping 10 saja. Berarti salawat ping 10 katakanlah apa? 10 kali 25, 250. Syukur-syukur bisa 20 kali bisa 500. Nah ini kan membuka rahmat, betul ya Pak Rahmat ya? Atau kita bicarakan Qul huwallahu ahad 3 kali aja, ya, pagi dan malam. Coba Pak, nanti percayalah pada firman Allah begitu, ya. Itu kita akan diberi kemudahan sepanjang kita lakukan yang kecil tapi bersama-sama berjamaah. Jamaahnya tidak di satu lapangan, itu di dalam satu masjid, tetapi di seluruh Nusantara begitu. Nah terakhir, kalau nunggu penumpang, ya jangan main banyak-banyak nonton YouTube saya gitu. Tapi bersolawatlah atau berzikir atau qul huwallahu ahad. Ini kita biasakan coba. Ya Pak ya, kita coba. Ini yang mungkin belum kita lakukan, tapi saya sebagai pengamat melihat bahwa teman-teman ini punya banyak ini. Satu, pejuang pejantan tangguh tadi itu, pejuang jihad yang benar gitu. Karena Bapak merantau dari sini itu adalah jihad. Yang kedua adalah keluarga di rumah bersama-sama kita manfaatkan untuk berdoa. Meskipun saya yakin ibu-ibu, istri-istri Bapak itu semua berdoa, saya yakin. Nah yang ketiga, Bapak-bapak juga tetap melakukan sedekah-sedekah itu hebat semua. Tinggal nanti kita berikhtiar, kita doakan Mas Maksum, Mas Anang, Mas Kuri diberikan, atau juga Mas Iwan nanti. Ini kakak iparnya, ini kok nggak ada? Pulang kampung Pak. Oh, pulang kampung ya. Anaknya mau operasi ya. Oh, sakit apa? Ya ada benjolan di badannya. Oh iya, ya, nanti didoakan kita Pak. Ya. Jadi ini nanti Mas bertiga ini nanti kumpul. Kita gunakan apa? Mungkin kita berkumpul bareng-bareng di bulan depan, minggu ketiga kita share di sini semua. Ya Pak Masum ya. Pak Masum juga saya minta jadi bagian dari Masjid Al-Kausar yang aktif Pak. Ini rumahmu dan sebagainya, sama Pak Umat di sini. Terima kasih. Kalaupun ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.